Ya, selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan masuk pada pertemuan ketiga. Ya, pada hari ini kita akan membahas energi spesifik. Kemudian kita juga akan membahas aliran kritis, subkritis, dan superkritis. Jadi di dalam hidraulika atau aliran terbuka, penting kita mempelajari energi spesifik. Ya, karena konsep energi spesifik ini sebenarnya dapat menjelaskan kondisi-kondisi aliran dan juga perilaku daripada saluran aliran terbuka. Jadi hari ini topik kita itu ada sebenarnya energi spesifik, tapi di sini saya tuliskan juga aliran kritis, subkritis, dan superkritis supaya kalian semua ingat ya. Jadi keterkaitan antara energi spesifik dan jenis-jenis ketiga jenis aliran tersebut. Nah, jadi sebenarnya energi spesifik itu adalah tinggi energi ya. Jadi energi spesifik biasanya kalau kita dulu belajar mekanika fluida ya namanya energi, ya kita menyatakan itu dalam suatu nilai ketinggian ya, atau kedalaman. Ya, jadi energi spesifik adalah tinggi energi dengan dasar saluran sebagai bidang referensi. Ya. Jadi ini sebenarnya konsepnya sama saja dengan Bernoulli ya. Kita memiliki tinggi tekan, tinggi kecepatan, dan juga tinggi datum. Biasanya kalau dalam bidang kita pelajari dalam mekanika fluida kan kita memiliki bidang persamaan gitu ya. Bidang persamaannya adalah suatu garis datum yang suatu garis lurus atau kita sebut biasanya ini datum ya. Nah, jadi ini kan sebenarnya kalau kita di mekanika fluida ya datumnya itu adalah garis yang lurus ya. Nah, sementara kalau energi spesifik sebenarnya sama saja ya. Tetapi yang kita gunakan bidang persamaannya itu adalah dasar salurannya. Jadi langsung dasar salurannya. Jadi kalau salurannya miring, ya sudah berarti di energi spesifiknya itu benar-benar diukur dari dasar salurannya seperti itu ya. Jadi sebenarnya sama saja ya. Konsepnya sama saja, hanya ini beda sedikit. Yang kita mengambil bidang persamaannya itu dari dasar saluran. Nah, jadi konsep energi spesifik ini dikenalkan oleh Bakhmetev, jadi tahun 1932. Dan ini sebenarnya terbukti sangat berguna dalam analisis aliran pada saluran terbuka. Jadi, khusus untuk aliran saluran terbuka ya sebenarnya berbeda dengan aliran saluran tertutup. Nah, biasanya kita menggunakan konsep energi spesifik ini ya, untuk menyelesaikan beberapa kasus saluran terbuka ya. Nah, jadi biasanya konsep energi spesifik ini digunakan untuk analisis aliran ya, pada saluran yang mengalami kenaikan dasar ya. Kenaikan dasar atau jadi ada dua ya, penyempitan atau transisi begitu. Jadi sebenarnya energi spesifik ini kita gunakan untuk dua hal ya, untuk mengetahui bagaimana aliran kita nanti kalau adanya kenaikan dasar saluran atau misalnya saluran kita itu harus mengalir dari penampang yang besar ke penampang yang kecil seperti itu ya. Nah, jadi kalau lihat di sini sebenarnya kalau dalam eh, sekarang begitu ya di 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 zaman sekarang itu sebenarnya sudah banyak software-software yang mampu menganalisis jenis-jenis aliran ataupun perilaku aliran itu secara numerik ya. Jadi benar-benar diselesaikan dengan persamaan numerik. Salah satu contohnya persamaan aliran dangkal. Ya, tetapi untuk level sarjana ya, untuk kalian yang saat ini sedang mengambil kuliah hidrolika, nah, sebenarnya ada lagi konsep yang lebih sederhana yaitu energi spesifik. Jadi sebenarnya konsep ini penting untuk kita untuk dapat mempelajari ataupun memprediksi sebenarnya bagaimana muka elevasi ataupun muka air ketika adanya kenaikan dasar ataupun penyempitan seperti itu. Jadi ingat, jadi sebenarnya tujuan kita mempelajari energi spesifik ini adalah pada saluran yang mengalami kenaikan dasar atau penyempitan ya atau transisi seperti itu. Nah, jadi konsepnya itu sebenarnya sederhana ya, sama seperti di mekanika fluida. Ya, jadi kita memiliki pertama ya sebenarnya persamaan energi spesifik ini ya hampir-hampir sama. Jadi kalau dalam mekanika fluida yang kita pelajari ada
Dulu kan di mekanika fluida itu ada P dibagi rho G gitu ya. Kemudian ditambah V1, V kuadrat begitu dibagi 2G. Kemudian ditambah Z datum ya sama dengan konstan begitu ya. Sama dengan konstan. Jadi di setiap titiknya sama dengan sama begitu ya. Nah, sebenarnya energi spesifik ya sama saja konsepnya ya. Jadi P dibagi rho G seperti itu ya. Jadi kita mengambil nilai V kuadrat dibagi 2G ini sebagai tinggi kecepatan gitu ya. Kemudian Y ini adalah kedalaman aliran ya. Jadi kedalaman aliran yang kita ukur langsung dari dasar aliran begitu. Jadi kedalamannya kemudian ini kedalamannya berapa? Ini benar-benar diukur langsung dari dasar salurannya seperti itu ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi kalau kita nyatakan V kuadrat dibagi 2G dalam debit, gitu, kita tahu kalau debit itu adalah A dikali V, ya. A dikali V, sehingga V adalah Q dibagi A, begitu ya. Q dibagi A. Jadi, kalau kita lihat di sini, ya V kuadrat kita bisa nyatakan dalam Q kuadrat dibagi A kuadrat seperti itu ya. Jadi disinilah makanya muncul Y sama dengan energi spesifik sama dengan Y ditambah Q kuadrat dibagi G dikali A kuadrat. Ini sebenarnya ini adalah tinggi kecepatannya ya, yang Q kuadrat dibagi G kali A kuadrat seperti itu. Jadi tidak usah bingung, sebenarnya konsepnya sama saja. Nah, di sini juga terjadi head loss ya, head loss sama seperti waktu kita belajar mekanika fluida, terjadi kehilangan energi ya. Nah, biasanya kalau dalam saluran terbuka kehilangan energinya itu disebabkan dominan oleh gesekan dasar saluran dan dinding-dinding saluran ya. Jadi kalau di mekanika fluida ya yang bisa menyebabkan gesekan tentunya ada kehilangan energi yang menyebabkan kehilangan energi itu bisa dari sifatnya bisa mayor, bisa minor ya. Nah, kalau mayor itu apa gesekan, kalau minor apa belokan, kemudian penyempitan, pelebaran seperti itu. Nah, kalau dalam saluran terbuka yang dominan itu biasanya yang terhitung itu adalah hanya dari gesekan akibat dasar kehilangan energi akibat gesekan seperti itu ya. Jadi di sini biasanya head loss-nya HL itu akibat gesekan yang dominan. Walaupun sebenarnya ada pengaruh belokan dan segala macam, namun biasanya yang kita perhitungkan dalam aliran saluran terbuka itu adalah kehilangan energi akibat gesekan seperti itu. Nah, ini adalah salah satu contoh penerapan energi spesifik. Jadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya, ya kita menggunakan energi spesifik ini untuk menganalisis aliran kalau ada kenaikan dasar, ya, kemudian atau ada penyempitan seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat dari samping ini adalah tampak samping ya, yang ini tampak samping. Nah, kalau kita lihat jika kita memiliki saluran, kemudian saluran itu pada satu titik dia dasarnya naik ya. Jadi dasarnya naik setinggi delta Z begitu ya. Nah, bagaimana kita mengetahui kalau ini diketahui misalkan ya, kita bisa tahu nih Y1 dari nilai debit begitu ya, nilai debit, kemudian kita memiliki penampang salurannya, ya tentunya kita bisa menghitung untuk memperkirakan Y1-nya. Nah, pertanyaan adalah berapa nilai Y2-nya di sini gitu. Nah, ini cukup penting ya. Karena biasanya kalau kita membuat di saluran seperti itu ya. Nah, suatu saat mungkin ya kita harus berhadapan dengan dasarnya yang naik seperti itu ya. Jadi kita atau misalkan ya di sini dasarnya ini harus dinaikkan seperti itu ya. Pada di sini beberapa kasus ya harus dinaikkan. Kemudian kita harus memperhitungkan berapa sih sebenarnya nilai Y2-nya begitu ya. Nilai kedalaman pada di atas bagian air yang naik dasar saluran yang naik tadi itu berapa sih sebenarnya nilai Y-nya seperti itu. Nah, itu kita gunakan konsep energi spesifik. Nah, yang kedua itu adalah jika penyempitan. Nah, ini adalah tampak atas ya. Kita melihat kalau kita melihat dari atas ya kita melihat ada saluran ya di sini kemudian
airnya mengalir, ya kita biasa seperti itu ya. Jadi misalnya kalau kalian lihat tipikal kasusnya itu sungai atau saluran tiba-tiba dia harus menyempit karena gorong-gorong. Jadi itu sangat sering ya kita amati. Ya banyak kasus ya di Bandung, di Jakarta gitu. Kalau kalian lihat ada beberapa saluran, kemudian ada jembatan, nah, di bawahnya itu ada gorong-gorong ya. Kemudian saluran kita ya itu harus dibuat menyempit ya, menyempit ke gorong-gorong tadi gitu. Nah, kalau untuk kasus tersebut ya untuk memprediksi berapa tinggi air ya di gorong-gorong tadi ya itu kita sebenarnya ya kita kalau dalam nanti kalian dalam dunia kerja kalian biasanya pakai software gitu ya. Atau kalau kalian senang dengan numerik ya kalian menyelesaikan metode numerik ya. Dan menyelesaikan persamaan aliran dangkal secara numerik. Namun kalau untuk kebutuhan praktis ya kita juga bisa memprediksinya dengan konsep energi spesifik. Jadi berapa nanti ketinggian air di gorong-gorong, nah kita bisa memprediksinya dengan konsep energi spesifik. Nah, jadi bahasan kuliah kita hari ini sebenarnya ya bagaimana kita menerapkan energi spesifik itu untuk aliran pada kenaikan dasar dan jika aliran tersebut harus mengalir pada saluran yang menyempit seperti itu. Nah, jadi konsepnya adalah untuk A dan Q tertentu. Nah, sekali lagi saya ulang ya, untuk A dan Q tertentu artinya untuk penampang satu buah penampang dan untuk nilai debit tertentu energi spesifik hanya merupakan fungsi dari Y ya. Jadi konsepnya seperti itu. Saya ulang, jadi misalkan kita memiliki saluran, ya salurannya sudah jelas bentuknya misalnya kotak, persegi begitu ya, persegi, kemudian eh, untuk suatu nilai debit, ya katakan debitnya 10 meter kubik per detik, maka energi spesifik ya, hanya merupakan fungsi dari kedalamannya saja. Ya, jadi kalau kita lihat yang paling gampang kita ambil satu contoh yang paling gampang yaitu penampang segi empat ya atau persegi seperti itu. Nah, persamaan energi spesifiknya itu kita bisa buat jadi E sama dengan Y tambah Q kuadrat dibagi 2G ditambah 2G dikali Y kuadrat begitu ya. Dimana tadi kan kita udah lihat kalau sebenarnya rumusnya kan Y ditambah Q kuadrat dibagi A G kan begitu A kuadrat G ya. Nah, berhubung karena A dari penampang persegi ya, kita udah belajar, itu adalah B dikali Y, ya, luasannya, maka kita bisa membuat bentuknya seperti ini, gitu ya. E sama dengan Q ditambah, E sama dengan Y ditambah Q kuadrat dibagi 2G kali Y kuadrat. Ya, di mana Q adalah debit persatuan lebar atau Q besar dibagi B. Nah, kalau pada suatu Q, ya, pada suatu nilai Q dan penampang tertentu, berarti penampangnya sudah jelas, misalnya lebarnya 5 meter, ya, kemudian lebarnya 5 meter, kemudian nilai debitnya, suatu nilai debit adalah nilai Q, katakan nilai debitnya 2 meter kubik per detik. Nah, kalau kita buat grafik dengan kedalaman air Y sebagai ordinat, dan energi spesifik E sebagai absis. Absis ini sumbu X ya. Dan kedalaman air ya, kedalaman air itu sebagai sumbu Y ya. Kalau kita gambarkan persamaan ini ya, persamaan energi spesifik ini ke dalam bentuk grafik. Nah, grafiknya itu kira-kira nanti kalau kita lihat di sini adalah sumbu X. Sumbu X itu adalah energi dan sumbu Y itu adalah kedalaman, ya, kedalaman air. Nah, kalau grafik ini, kalau persamaan ini kita terjemahkan ke dalam grafik ini, maka kita akan dapat bentuk seperti ini ya. Nah, kalau kita sekali lagi, misalkan kita punya penampangnya itu bentuknya persegi panjang begitu atau kotak segi empat, kita punya lebarnya itu B ya, dan kita tahu nilai kedalamannya itu misalkan Y,
Maka kalau kita terjemahkan rumus energi spesifik ini ke dalam grafik, kita akan mendapatkan suatu gambar seperti ini. Yang pertama, apa yang kita harus lakukan adalah kita membuat suatu garis dengan kemiringan kurang lebih kemiringan adalah 45 derajat ya. Artinya nilai 45 derajat berarti kalau kita lihat garis lurus itu adalah persamaan matematika ya. Itu Y sama dengan X ya. Itu kan persamaan matematika. Sumbu Y, nilai pada sumbu Y sama dengan sumbu X. Berarti garis lurus 45 derajat ini menyatakan nilai kedalaman air sama dengan energi spesifiknya. Seperti itu. Kemudian kalau kita gambar ya persamaan yang ini tadi ya, ini akan berbentuk kurang lebih seperti parabola yang ini ya. Jadi A, C dan B ya kita bisa gambarkan. Nah, kemudian di sini misalkan kita mengambil satu nilai E1 itu adalah suatu nilai E yang di sini begitu ya. Nilai E1. Nah, dia memiliki dua nilai kedalaman ya, yaitu yang pertama adalah kedalamannya kedalaman 1 ya dan kedalaman 2. Nah, artinya apa? Artinya untuk satu buah nilai energi spesifik, maka terdapat dua kedalaman air yang memberikan nilai energi spesifik yang sama ya. Jadi dari sini kita bisa paham ya. Oh, ternyata kalau untuk sebuah penampang ya, maka untuk satu nilai energi spesifik, maka kemungkinan ada dua nilai kedalaman yang akan memberikan nilai energi spesifik yang sama. Nah, kemudian kalau di mana sekarang pertanyaannya di mana yang dia tidak memberikan nilai energi dua kedalaman begitu ya. Nah, jadi kalau tadi kan satu nilai energi bisa memberikan dua nilai kedalaman gitu ya. Nah, ada satu kondisi di mana nilai nilai energi tadi hanya memberikan satu nilai kedalaman. Nah, ini yang kita sebut dengan kondisi kritis ya. Kondisi kritis. Jadi energi kritis hanya akan memberikan satu nilai kedalaman. Nah, kedalaman itu kita sebut dengan kedalaman kritis ya. Jadi, nah kedalaman kritis itu adalah ketika energi itu berada benar-benar di puncak kurang lebih lah ya, benar-benar di puncak parabola ini gitu ya. Ini ada dari titik C di puncak parabola ini begitu. Jadi ini yang memberikan hanya satu nilai energi hanya memberikan satu nilai kedalaman seperti itu. Nah, kemudian kalau kita memiliki nilai debit yang lain gitu, nilai satu debit, nih misalnya ini kan tadi debitnya debit Q1. Nah, sekarang kita untuk saluran yang sama ya, untuk saluran sama kita naikin debitnya. Kita berikan debit yang lain sama saja konsepnya. Ya, jadi kita akan buat satu nilai ya kalau kita buat suatu garis lurus seperti ini, maka menariknya di sini adalah kita akan mendapatkan satu nilai yang sama, bukan nilai sama, berarti ini akan memotong ya. Jadi garis kritis tadi itu, ya, kalau kita terusin, maka puncak-puncaknya itu akan ketemu. Ya, nah, area di atas garis putus-putus ini tadi, ya, garis putus ini yang kita sebut dengan aliran atau kondisi subkritis. Ya. Nah, jadi sedangkan area di bawah garis putus-putus ini yang kita sebut dengan aliran yang superkritis. Nah, jadi sebelum kalian tahu apa sih maksudnya subkritis, superkritis begitu secara visual gitu, secara fisik, ya, yang penting kan ya penting juga kalian penting tahu teorinya, tapi ya harus juga tahu kalau di lapangan subkritis itu seperti apa, superkritis itu seperti apa sih gitu, kritis itu bagaimana. Nah, sebelum kita masuk ke situ, setidaknya dari konsep energi spesifik ini, ya kalian sudah tahu sebenarnya apa itu aliran subkritis, superkritis, dan kritis. Nah, jadi kalau kita gambarkan ya secara gamblang gitu, secara
kalau benar-benar teoritis berarti kita gambarkan dulu energi spesifiknya. Kemudian dari energi spesifik tadi kita bisa cari garis titik putus-putus ini begitu ya. Garis putus-putus ini kita bisa cari garis putus-putusnya, lalu dari situ kita bisa lihat di bawah garis putus-putus itu adalah aliran superkritis, di atas garis putus-putus itu adalah aliran subkritis. Nah, sampai di sini dulu gitu ya. Sampai di sini dulu kalian harus paham. Jadi kita nggak usah bicara visualnya dulu sampai di sini gitu ya. Ini dulu yang harus kalian paham, apa maksud apa yang dimaksud dengan aliran kritis. Aliran kritis jelas yaitu aliran yang hanya aliran di mana satu energi hanya memberikan satu nilai kedalaman, gitu ya. Nah, kemudian kalau superkritis apa? Ya, superkritis adalah jenis aliran di mana kondisinya itu berada di bawah garis putus-putus tadi, gitu. Kalau dari grafik ini, gitu. Kemudian subkritis apa? Kondisi aliran di mana kondisinya berada di atas garis putus-putus tadi, seperti itu. Nah, di sini penting untuk kalian pelajari dulu, gitu ya, sebelum kita masuk ke penjelasan yang lebih lanjut. Ya, penjelasan dari grafik tadi ya, tentunya kalian bisa baca di slide ini. Ya, di sini lengkung energi spesifik tadi memiliki dua buah kaki ya. Jadi nanti kalau kalian lihat tadi gambarnya ada AC dan CB begitu ya. Kemudian lengkung AC akan mendekati garis horizontal ke arah kanan. Ya. Sedangkan lengkung CB asintotis terhadap garis lurus bersudut 45 derajat. Nah, ini nantinya tentunya kalian bisa baca ya. Jadi step-step bagaimana kalian bisa membuat energi spesifik ya. Tapi tadi di slide sebelumnya saya sudah jelaskan. Jadi kira-kira cara buat grafik energi spesifik tadi ya seperti itu. Gitu ya. Kemudian di sini bisa kita lihat yaitu untuk suatu nilai E tertentu ya terdapat dua kemungkinan nilai kedalaman ya seperti yang sudah saya jelaskan Y1 dan Y2. Nah, tentunya nilai ini bukan suatu nilai kritis karena kita tahu tadi kalau nilai kritis berarti hanya ada satu nilai kedalaman. Nah, jadi di sini pada titik C energi spesifik menjadi minimum ya. Nah, pada kondisi ini Y1 dan Y2 yang tadi nilai Y1 dan Y2 tadi seolah-olah menyatu ya menyatu menjadi satu titik ya. Nah, ini yang kita kenal dengan konsep kedalaman kritis YC ya atau simbolnya biasa YC. Nah, kalau nilai kedalaman air ya lebih besar daripada nilai YC, nah jadi tadi kan kalian udah paham lah kurang lebih begitu ya dari gambar tadi ya. Dari yang gambar ini tadi coba saya sketsakan lagi di sini ya. Jadi ini ada E, ini ada Y, ini ada garis 45 derajat begitu ya. Ini 45 derajat, ini Y sama dengan E begitu. Nah, di sini tadi ada grafiknya seperti ini kurang lebih ya. Jadi, nah di sini kita tahu kalau ini adalah nilai YC-nya di sini, ya ini adalah nilai YC, ya maka kalau nilai kedalaman ini, misalnya kita memiliki suatu nilai kedalaman di sini, ya ini kan Y-nya Y1 ini kan lebih besar daripada nilai YC. Maka ini yang kita sebut dengan aliran yang subkritis. Nah, jadi ketika Y1 lebih besar daripada nilai YC, maka kita sebut dengan aliran subkritis. Atau V lebih kecil daripada V kritis. Ya. Jadi ini kebalikan daripada kecepatannya. Nah, tapi biasanya ini yang kita tinjau gitu ya, kedalaman. Yang bisa kita lihat secara visual kan kedalaman gitu ya. Nah, kemudian kalau nilai Y lebih kecil daripada nilai YC, maka aliran itu kita sebut dengan superkritis. Ya. Lalu di sini kita lihat V-nya lebih besar daripada V kritis, gitu ya. Nah, kemudian apa yang kita bisa simpulkan lagi? Kalau Q berubah atau debit berubah, maka energi spesifik pun berubah. Ya, jadi di sini kita bisa pahami ya seperti itu ya. Jadi
ada sekali lagi ada 3 poin yang bisa kita pahami dari energi spesifik tadi ya. Pertama, intinya kita harus tahu ya di mana lokasi energi kritis tadi ya. Di mana kita posisi titik energi spesifik itu menjadi minimum ya. Energi spesifik menjadi minimum. Nah, kalau kita sudah tahu nilai titik tadi, maka setiap nilai kedalaman yang berada di atas nilai kedalaman kritis tadi, maka itu alirannya subkritis. Nah, kalau kita lihat visualnya, maka biasanya aliran subkritis itu cukup tenang ya, cukup tenang visual secara visual begitu ya. Nah, kalau kemudian ya, kalau nilai kedalaman ya itu kita kedalaman air lebih kecil daripada nilai kedalaman kritis, maka aliran tadi superkritis. Nah, secara visual kita bisa lihat kalau visual aliran superkritis itu biasanya kencang gitu ya. Alirannya itu dangkal-dangkal dan kencang. Nah, itu aliran superkritis. Nah, satu lagi poin yang ketiga yang bisa kita pahami adalah kalau nilai Q berubah, ya, maka energi spesifik pun berubah. Nah, ini adalah 3 poin yang harus kalian ingat, gitu ya. Harus kita ingat dari energi spesifik tadi, begitu ya. Grafik energi spesifik tadi. Nah, ya, sekarang kita coba pahami, begitu ya. Bagaimana cara kita menentukan aliran itu kritis, karena seperti tadi ya yang saya jelaskan pada slide sebelumnya, kita perlu tahu suatu kondisi kritis karena itu adalah kata kunci ya, dari perhitungan-perhitungan kita ya untuk menentukan aliran itu subkritis atau superkritis. Nah, sebenarnya aliran kritis itu bisa kita ketahui dari nilai bilangan Freud ya. Nilai bilangan Freud. Apa itu nilai bilangan Freud? Nah, kalau bilangan Freud itu adalah 1, itu kita bisa mendefinisikannya sebagai aliran kritis. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa mencari bilangan Freud, gitu ya. Nah, sebelum sampai kepada pemahaman ataupun pengertian bilangan Freud, nah kita perlu tahu dulu kita perlu ingat-ingat dulu ya pelajaran SMA atau pelajaran matematika semester 1 ya. Kalau kita memiliki satu persamaan garis, nah kita memiliki persamaan garis artinya untuk mengetahui di mana titik minimum dari persamaan garis tersebut, biasanya kan kita menggunakan konsep turunan ya, turunan terhadap y atau terhadap x sama dengan 0. Jadi ingat kalau misalnya kita memiliki persamaan garis do sesuatu begitu ya, dibagi do y itu kan sama dengan 0 atau do x begitu sama dengan 0. Nah, ini yang menyatakan kondisi minimum suatu persamaan garis. Sama halnya dengan energi spesifik gitu ya. Kita bisa mengetahui di mana nilai energi spesifik itu minimum kalau kita bisa tahu ya kita turunkan do E per do Y itu sama dengan 0 ya. Jadi do E per do Y sama dengan 0. Nah, jadi ya sudah kita coba turunkan turunan Y terhadap Y ya 1 ya gitu. Kemudian kita coba turunkan Q kuadrat dibagi 2GA kuadrat. Nah, ini karena A ini adalah fungsi dari apa Y ya tentunya kita harus turunkan juga begitu ya, turunkan terhadap Y. Nah, jadi kita bisa menggunakan aturan rantai ya. Aturan rantai kan misalkan ingat ya, misalnya kita punya do B dibagi do Y, kita punya do B dibagi do A gitu. Ini kan sebenarnya kita bisa turunkan do B ini misalnya do B do Y, kita kan bisa turunkan do B dibagi do A dikali do A dibagi do Y ya. Ini aturan rantai gitu ya. Nah, di sini sama. Kita bisa turunkan yang ini dulu terhadap A, lalu A-nya terhadap Y seperti itu. Nah, turunan Q kuadrat dibagi 2GA kuadrat terhadap A adalah ini,
kemudian kita turunkan A terhadap Y, seperti itu. Nah, apa itu turunan A terhadap Y? Kita bisa tahu kalau turunan A terhadap Y adalah nilai B, kalau ya B-nya itu konstan, gitu ya. Tapi kalau B-nya berubah-berubah, ya kita harus turunkan A terhadap Y-nya itu bukan sebagai fungsi konstan, seperti itu ya. Nah, jadi kita bisa lihat di sini, kemudian di sini kalian harus paham, jadi intinya ini jangan dihafalin rumusnya gitu ya. Intinya adalah bagaimana kita menurunkan E terhadap Y sama dengan 0 ya. Itu adalah definisi dari energi minimum. Nah, ketika energinya minimum, dia pasti akan memberikan kedalaman yang kritis seperti itu. Nah, di sini ya, jadi tentunya kalian nanti harus latihan sendiri begitu ya, latihan sendiri, kalian harus coba sendiri. Tapi konsepnya ini adalah intinya kita tinggal menurunkan ini tadi terhadap Y sama dengan 0 ya. Kemudian A per 2Y sama dengan B. Kenapa? Karena penampangnya itu adalah persegi ya. Jadi turunan A terhadap Y adalah B. Nah, B-nya itu kan konstan ya. Jadi dari persamaan ini kalau kita sederhanakan, kita bisa dapatkan bahwa 1 dikurang Q kuadrat dikali B dibagi G A pangkat 3 sama dengan 0. Sehingga kalau kita selesaikan lagi, kita bisa mendapatkan Q kuadrat dikali B dibagi G A pangkat 3 sama dengan 1. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, ya berarti dia akan memberikan energi minimum ya dengan, ya kalau kita sederhanakan dari atas ini, kita sederhanakan, kemudian kita bisa tahu bahwa energi minimum adalah Y ditambah A dibagi 2 kali B untuk penampang yang persegi, seperti itu ya, penampang yang persegi. Ya, jadi ini energi minimumnya, ya. Kemudian dari sini untuk penampang segi 4 ya, karena A per B sama dengan Y, sehingga energi minimum kita bisa cari ya YC ya, YC tambah setengah YC begitu sama dengan 3 per 2 YC. Jadi kurang lebih di sini kita bisa mencari YC adalah 2 per 3 daripada EC begitu ya. Nah, jadi kita harus tahu dulu ya, parameter pentingnya itu adalah kedalaman hidraulik. Nah, ini berbeda dengan kedalaman air. Jadi kan saya udah bahas juga di pertemuan minggu lalu begitu ya. Kedalaman hidraulik itu berbeda dengan kedalaman aslinya gitu. Nah, khusus untuk penampang segi 4, ya kebetulan nilai kedalaman hidrauliknya itu adalah kedalaman airnya itu sendiri. Tetapi secara konsep yang kita perhitungkan ya dalam perhitungan aliran kritis itu adalah kedalaman hidrauliknya ya. Jadi kedalaman hidraulik kita definisikan sebagai D sama dengan A per B. Ya, A itu adalah luas penampang basah dan B adalah lebar permukaan air. Ya, seperti itu. Nah, jadi untuk penampang segi 4 ya, untuk penampang segi 4 D sama dengan Y dan A sama dengan B kali Y, artinya ini ya, ini sulit untuk dijelaskan secara online seperti ini ya. Tapi ini slide ini diberikan ya, kalian harus nanti dicoba ya manual dengan tangan seperti itu. Nah, kita akan mendapatkan satu bentuk persamaan yaitu YC sama dengan akar pangkat 3 dari Q kuadrat dibagi dengan G, Q. Dengan catatan Q ini adalah debit persatuan lebar, begitu ya. Debit persatuan lebar. Nah, jadi kalau untuk aliran kritis, ya, nah ini yang kita definisikan sebagai bilangan Freud. Bilangan Freud itu adalah ya Q besar kuadrat dikali B dibagi G A pangkat 3 sama dengan 1. Ya, sama dengan 1 untuk aliran kritis. Jadi sebenarnya bilangan Freud itu adalah ya adalah V dibagi akar GD ya. Nah, jadi kalau nilai bilangan Freud ini 1, maka kondisi aliran adalah kritis seperti itu ya. Nah, kalau bilangan Freud-nya lebih kecil daripada 1, berarti
kondisinya nanti kita akan pelajari itu super kritis. Kalau lebih besar daripada iya, jadi kalau lebih besar daripada itu ya, nanti kita akan pelajari ya kondisinya itu adalah eh, subkritis seperti itu ya. Nah, di sini tadi kan eh, tadi kan kita belajarnya kita udah pelajari untuk penampang segi empat. Nah, bagaimana untuk kalau penampangnya trapesium? Ya, konsepnya sama. Bilangan Freud adalah V dibagi akar GD gitu ya. V dibagi akar GD. Nah, jadi intinya ya kita harus buat lagi gitu ya. Bagaimana kita mencari kedalaman kritis? Ya, berarti kalau kedalaman kritis itu kan bilangan Freud harus sama dengan 1 gitu ya. Berarti V harus sama dengan akar GD. Nah, dari sinilah kita coba gitu ya. Nah, eh, D-nya V apa? V itu adalah Q dibagi A begitu ya. Kemudian akar GD. Nah, D dari ini adalah A dibagi dengan B ya, begitu ya. Nah, jadi B penampang trapesium itu kan ya kita harus buat lah. B itu adalah fungsi dari B bawah ditambah 2M MY-nya begitu ya. Nah, dari sini nanti kita bisa mendapatkan persamaan seperti ini ya. Nah, kedalaman kritis kita bisa hitung dengan cara trial and error. Nah, bagaimana kalau penampangnya setengah lingkaran ya, sama aja konsepnya semua sama aja gitu ya. Bagaimana kalau penampangnya bentuknya segitiga, sama saja. Yang penting bilangan Freud harus sama dengan 1, berarti V harus sama dengan akar JD. Nah, tinggal bagaimana kita menentukan nilai kedalaman hidroliknya tadi, begitu ya. Nah, jadi apa yang bisa kita simpulkan di sini adalah bilangan Freud itu adalah bilangan yang tidak berdimensi, ya, dengan nilai V dibagi dengan akar GD. Ya. Nah, akar GD ini adalah kecepatan gelombang gravitasi yang bergerak menjalar di atas permukaan air ya, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi kalau bilangan Freud itu lebih kecil daripada 1, maka alirannya subkritis begitu ya, subkritis. Nah, kalau bilangan Freud sama dengan 1, maka ada alirannya kritis. Nah, ini lebih besar nih. Ini ada typo sedikit ya. Ini lebih besar daripada 1, maka alirannya super kritis. Nah, jadi sebenarnya untuk menentukan alirannya super kritis, subkritis ya, kita bisa menggunakan bilangan Freud atau ya kita bisa eh, gambarkan energi spesifiknya sama saja begitu. Yang mana kalian gunakan, yang mana yang paling lebih praktis kalian gunakan ya silakan saja. Ya, tapi intinya bilangan Freud itu ya sekarang kalian udah tahu. Ya, untuk menentukan jenis aliran apakah kritis, superkritis, subkritis, ya kita juga bisa menggunakan konsep bilangan Freud seperti itu. Nah, ini kalau kita lihat ya kira-kira eh, eh, apa namanya bilangan Freud ya yang tadi yang subkritis tadi. Nah, pola penyebaran V-nya itu adalah kira-kira seperti ini begitu ya. Nah, kalau kita lihat ini subkritis V lebih kecil daripada akar GY begitu ya. Jadi bilangan Freud-nya lebih kecil daripada 1. Nah, ini kritis Freud-nya adalah 1 seperti itu kita bisa lihat dia memulainya dari 0,0 di sini begitu ya. Nah, kalau superkritis, nah superkritis itu kita lihat pola eh, penyebaran kecepatan itu adalah seperti ini begitu ya. Jadi kalau ini V lebih besar daripada akar GY, ini bilangan Freud-nya lebih besar daripada 1. Nah, untuk air yang diam sendiri kan kecepatan 0 berarti tidak ada kecepatan ya. Jadi gelombang yang tadi penjalaran gelombang permukaan airnya itu kira-kira kalau kita visualisasikan itu seperti ini kira-kira ya. Jadi kalau subkritis itu dia apa ya? Penjalanan gelombang itu kalau kalian lihat ya seperti ini gitu ya. Jadi simetrisnya itu ke kanan. Nah, kalau yang ini super kritis itu kurang lebih seperti ini begitu ya. Nah, ini ada salah contoh soal ya. Ini harus kalian coba ya. Kalian coba kerjakan begitu. Ini mungkin soalnya ini ya saya
saya hanya tampilkan saja di kuliah ini gitu ya. Jadi contohnya adalah suatu saluran berbentuk segi empat dengan lebar dasar 3 meter mengalirkan debit 15 meter kubik per detik. Hitung dan gambarkanlah energi spesifiknya begitu ya. Nah, jadi ya kalian bisa mulai dari dari penentuan kedalaman kritisnya dulu ya. Di mana sih kedalaman kritisnya? Ada kedalaman kritisnya lah yang menjadi kunci ya, di mana kita bisa menggambarkan energi spesifiknya seperti itu ya. Nah, jadi lihat di sini ya, nanti ini kalian pelajari, kalian coba ya. Nanti kan ini bahan slide-nya juga akan diberikan. Silakan kalian pelajari ya. Nanti kalian bisa buat di Microsoft Excel juga sambil latihan bagaimana kalian bisa membuat grafik energi spesifik ini tadi begitu ya. Nah, ini juga ya kalau untuk debit 30 meter kubik per detik dan 7,5 meter kubik per detik ya nilainya berbeda begitu ya. Nilai energi spesifiknya juga nanti gak beda. Jadi kalau dibuat seperti ini nanti kalau yang biru ini adalah 5 meter kubik per detik, berarti di atasnya ini adalah subkritis, di bawahnya ini adalah super kritis seperti itu ya. Nah, ini kalian bisa gambarkan di Excel nanti ya. Kalian coba begitu ya. Nah, di sini kalau kita pakai debitnya 5 meter kubik per detik yang biru tadi. Nah, kalau kita gunakan debitnya 2,5, maka energi spesifiknya berada di sebelah kiri ya, di sebelah kiri dari kubik per detik tadi. Nah, kalau debitnya 10, maka ini yang hijau ya, dia akan berada di sebelah kanan ya, di sebelah kanan dari yang 5 meter kubik per detik. Tapi intinya kedalaman kritisnya itu ya kita bisa lihat dia di sini begitu ya. Jadi Y sama dengan Y kritis ya. Y sama dengan Y kritis itu kita bisa lihat kondisinya itu adalah di garis yang ini ya. Kemudian di atasnya ini tentunya subkritis dan superkritis ya. Jadi penting untuk kita mengetahui nilai kondisi kritis ini tadi ya. Bagaimana cara kita menentukan kondisi kritis ini tadi, begitu. Ya, jadi, nah kita sudah mempelajari tadi ya di contoh-contoh soal tadi ya. Nah sekarang ada suatu fenomena yang spesifik ya, yang bisa kita tinjau juga dengan menggunakan prinsip perhitungan energi spesifik. Nah, apa itu? Ya, jadi ada suatu fenomena dalam aliran terbuka yang kita sebut dengan choke. Ya. Nah, apa itu choke? Ya. Nah, kalau kita lihat, kalau kita memiliki suatu dasar saluran yang dia naik seperti itu, ya. Jadi kondisi transisi kenaikan akan mencapai kondisi kritis bila delta Z, ya delta Z yang ini sama dengan delta Z kritis. Ya. Nah, jadi kalau kondisi transisi kenaikan itu ya, kritis terjadi jika nilai delta Z-nya itu sama dengan nilai delta Z kritis. Nah, apa itu delta Z kritis? Berarti delta Z kritis itu bisa kita cari dari energi satu, total energi satu dikurang dengan total energi yang kritis ini tadi. Kan seperti itu ya, kalau dari pemahamannya. Nah, jadi kalau nilai delta Z ini, jadi kalau misalnya kita tetap naikin ya dasar salurannya, ya lebih tinggi daripada nilai delta Z-nya, maka aliran dalam transisi akan mengalir dengan energi spesifik yang lebih kecil daripada delta C. Nah, kan tidak mungkin begitu ya. Logikanya kan kita tahu ya, energi kritis tadi adalah nilai energi yang paling minimum. Jadi kalau delta Z dilampaui, ya delta Z kritis, kalau jika delta Z kritis dilampaui, maka seolah-olah gitu ya, aliran itu akan mengalir dengan energi spesifik yang lebih kecil daripada nilai energi kritis gitu kan. Itu tidak mungkin karena kita sudah tahu energi kritis itu adalah energi yang paling minimum.
Jadi tidak mungkin lagi ada nilai yang lebih kecil daripada nilai energi kritis, seperti itu. Nah, kalau kita tetap menaikkan, ya, kita tetap menaikkan elevasi muka air, elevasi dasar saluran, ya, lebih besar daripada nilai delta Z C-nya, ya, nilai delta Z kritis, maka permukaan air di hulu akan ikut naik, ya, akan ikut naik sehingga aliran di transisi akan mengalir pada kondisi kritis dengan E sama dengan EC, begitu ya. Nah, jadi intinya kalau nilai delta Z kita itu tetap dinaikkan lebih besar daripada nilai delta ZC, maka permukaan air di hulu akan naik, ya, akan naik. Nah, ini yang kita sebut dengan kenaikan lebih lanjut daripada delta Z, ya, akan mengakibatkan kenaikan air di hulu yang sebanding. Aliran di transisi tetap kritis. Nah, kondisi ini yang disebut dengan choke, ya, choke. Jadi kalau mau dinaikkan, ya, tadinya kan kita nggak pengen ya nilai Y1 ini kan naik, begitu ya. Kita nggak pengen, misalnya kita pengen nilai Y1 tetap seperti itu. Nah, berapa nilai Y2-nya kan begitu. Tetapi kalau kita naikkan nilai delta Z-nya, tetap kita naikkan, ya. Nah, nilai Y1 ini akan ikut naik. Nah, akan ikut naik sebanding dan aliran di transisi itu tetap kritis, ya. Nah, ini yang kita sebut dengan fenomena choke, ya. Jadi nanti kalau kalian di lapangan gitu ditanya itu apa kondisi choke, ya kalian udah tahu itu berarti kondisi choke itu berhubungan dengan kenaikan dasar saluran, seperti itu ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ya ini kita bisa buat seperti ini, ada saluran yang lurus ya. Ini ada saluran yang lurus. Kalau saluran yang lurus berarti asumsinya tidak ada kehilangan energi lah ya. Kita belum bahas kehilangan energi, berarti kan E1 ini kan E1 itu adalah Y1 ditambah dengan V1 kuadrat dibagi 2G, dan E2 adalah Y2 ditambah V2 kuadrat dibagi 2G. Nah, sampai sini kan jelas seperti itu ya. Nah, kemudian kalau misalkan kita gambarkan gitu ya energi spesifiknya, ya ini udah jelas ya, ini kan udah jelas. Jadi energi kritisnya itu ada di sini misalnya ya. Kedalaman kritisnya itu ada di sini, ini kedalaman Y1, ya kedalaman Y1 itu di sini begitu ya. Maka kedalaman kritisnya itu ada di sini, berarti begitu ya. Berarti ini adalah nilai kedalaman kritisnya. Berarti kondisi ini karena dia berada di atas ini kondisinya adalah subkritis kan, seperti itu ya, subkritis. Kemudian kalau yang tadi itu kan lurus, kita naikkan ya di dua ini kita naikkan ya setinggi delta Z, begitu, setinggi delta Z. Maka kalau kita lihat, nah di sini di E1 ini berarti kedalaman kritisnya itu ada di sini, begitu ya, kedalaman kritis di sini, ini kedalaman kritis, kemudian tadi nilai Y1 itu ada di sini, begitu ya. Nah, ini adalah nilai energi satunya, E1-nya, begitu ya. Nah, kemudian kalau kita buat di titik ini, ya kita gambarkan ya dengan nilai delta Z yang ada di sini, maka ya kita bisa tahu, nah kurang lebih berarti nilai elevasi muka airnya itu akan turun seperti ini. Kita tahu kenapa? Karena di sini adalah nilai E2, ya nilai E2 kita bisa tarik di garisnya ini, dapatlah di sini, begitu berarti kita bisa memprediksi ya bagaimana elevasi muka air dari E1 mengalir ke E2, seperti itu. Nah, ini adalah gambar ya. Jadi kalau grafik energi spesifiknya. Jadi pada intinya kita tahu ya, ini nggak sulit ya membuat ini juga. Jadi intinya kalau kita punya kita mau menaikkan hingga delta Z kritisnya, berarti kita akan mendapatkan kurang lebih ya elevasi muka air yang seperti ini gitu. Ini ada E1, kemudian ini ada nilai E2. Nah, nilai E2-nya ini
sama dengan nilai energi kritisnya seperti itu ya. Jadi kedalaman 2-nya juga sama dengan kedalaman kritis. Nah, ini yang kita peroleh. Nah, kalau kita peroleh kondisi seperti ini, berarti ini terjadi jika nilai delta Z-nya kita tinggiin setinggi nilai delta Z kritis ya, gitu. Nah, kalau energi spesifiknya tadi ya, bagaimana energi spesifik tadi kalau nilai delta Z-nya itu lebih besar daripada nilai delta Z kritis yang tadi begitu untuk nilai debit yang sama seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini berarti ya nilai E1 energi spesifik di 1 ya kita kasih sekarang dengan simbol kutip gitu ya. Jadi tanda kutip begini. Nah, ini nilai Y-nya itu menjadi lebih naik ya dari yang sebelumnya begitu ya. Jadi kalau dilihat di sini, nah ini yang kita sebut dengan fenomena choke. Yang tadi itu kan ini tadi ya, yang tadi itu ini yang tadi yang di sebelum slide-nya yang garis putus-putus ini tadi, kemudian yang ini tadi yang garis putus-putus ini tadi itu adalah elevasi muka air kalau delta Z-nya itu adalah delta Z kritis. Nah, kalau kita naikkan delta Z-nya di atas delta Z kritis, maka yang kita temukan fenomenanya adalah fenomena choke yang ini tadi. Ya, nah jadi akan terdapat delta Y di sini ya, delta Y. Nah, delta Y inilah yang kita sebut dengan fenomena choke ya. Fenomena choke. Nah, ini kemudian kalau dilihat sini tapi di sini nilai kedalamannya tetap nilai kedalaman kritis ya. Di sini kritis begitu. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ya ini adalah nilai E1 sama dengan E2 ya. E1 sama dengan E2 kemudian kita memiliki nilai kedalaman ya. Di sini kita sebutnya Y2 alternate depth dari Y1 begitu ya. Ini kita udah pelajari tadi bahwa satu energi spesifik bisa memberikan dua nilai energi kedalaman begitu ya. Kemudian di sini adalah energi kritisnya ada di sini begitu ya. Di sini. Nah, kalau kita buat delta Z-nya begitu ya. Kita buat delta Z yang tadi gitu ya. Nah, kita akan lihat kedalaman itu akan berkurang begitu ya dari Y1 ya kemudian ke Y2 tadi ya dia masih berkurang karena dia belum mendekati nilai delta Z kritisnya. Nah, kalau kita buat nilai delta Z itu menjadi kritis ya kemudian berarti nilai E2 adalah nilai energi kritisnya ya. Kemudian kalau kita lihat berarti tadi itu adalah delta Z-nya itu sama dengan delta Z kritis. Kita menyebutnya seperti itu. Nah, bagaimana kalau ya kita buat nilai delta Z-nya itu lebih besar daripada nilai delta Z kritis? Ya kita tidak mungkin menggeser ini ke kiri gitu ya. Kenapa? Karena nilai energi minimumnya itu sudah hanya ada di sini gitu ya. Ya, jadi apa yang bisa kita lakukan adalah ya kita menggeser ini ke kanan begitu ya. Jadi bukan delta Z-nya. Kalau tadi kan selama dia belum lebih besar daripada selama dia lebih kecil daripada nilai delta Z, ya kita tadi seolah-olah geserkannya ke kiri gitu. Tetapi kalau sudah lebih besar daripada delta Z, maka yang kita peroleh adalah seperti ini ya. Seperti ini. Jadi nilai Y-nya, nilai Y1 tadi ya, nilai Y1 yang di sini tadi dia akan naik menjadi Y aksen 1 begitu ya, nilai Y aksen 1. Nah, ini yang kita sebut dengan muka air hulu naik choke ya. Muka air hulu naik choke begitu ya. Nah, di sini terdapat nilai delta Y ya atau perbedaan kedalaman sebesar delta Y di sini. Nah, ini yang kita sebut dengan choke. Nah, tapi choke ini juga akan memberikan nilai yang proporsional begitu. Proporsional. Kenapa? Karena di titik 2 itu kedalamannya tetap kedalaman kritis.
ya. Yang naik itu hanya di titik satunya, begitu ya. Jadi hanya di titik satunya yang naik, seperti itu. Nah, jadi kalau kita lihat untuk penampang segi 4 ya, delta ZC itu adalah E1 dikurang EC gitu ya. Nah, kita tahu kalau EC-nya itu adalah 1,5 YC begitu. Kita tahu ini untuk penampang segi 4 ini yang tadi gitu ya. Nah, kemudian kalau kita buatlah, kita sederhanakan, ya kita akan dapat seperti inilah ya. Delta ZC dibagi Y1 sama dengan 1 ditambah F1, Freud 1 kuadrat dibagi 2, dikurang Freud 1 pangkat 2 per 3. Nah, ini nanti coba kalian turunkan dari sini gitu ya. Ini tinggal diturunkannya dari sini begitu. Nah, kalau persamaan ini kita gambarkan, ya, maka akan terbentuk kurva seperti ini, begitu ya. Nah, jadi ini ada delta ZC dibagi Y1, kemudian ini ada bilangan Freud-nya, begitu ya. Dan kita akan membentuk kurang lebih seperti grafik yang parabola yang turun seperti ini, begitu ya. Jadi ya, dari 1 ke 1 seperti ini, begitu ya. Nah, kemudian kalau kita lihat, ya ini adalah kurang lebih skemanya, begitu ya, skemanya. Nah, kita akan bisa lihat kalau fenomena choke itu tadi, ya, atau fenomena perubahan dasar saluran begitu. Nah, sebenarnya yang kita sebut yang kalau ini adalah kedalaman kritisnya begitu, ini adalah kedalaman kritisnya yang ini, yang garis putus-putus ini tadi, maka kalau kita lihat eh, ini adalah kondisi super kritisnya begitu ya. Jadi kalau dia lebih kecil daripada YC berarti kan ya super kritis nih kan. Y2 lebih kecil daripada Y kritis, Y1 di sini lebih kecil daripada Y kritis, maka ini super kritis. Super kritis. Dan kalau Y1 di sini lebih besar daripada YC, maka ini adalah disebut dengan subkritis, dan juga Y2 lebih besar daripada YC, maka ini adalah subkritis kondisinya. Nah, kalau lalu kita bisa lihat ya, ini adalah kondisi E1 begitu ya. E1 ya, kemudian ini adalah E1 begitu ya. E1 dari grafik yang di sini. Nah, ini adalah kondisi E1. E1 ini juga ya adalah E2 ditambahin dengan delta Z-nya. Kira-kira seperti itu ya. Jadi delta Z yang ini tadi ya akan berpengaruh kepada E2 yang di sini. Jadi E1 adalah E1 adalah E2 ditambahkan dengan delta Z yang ada di sini. Begitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat ya, penyempitan saluran juga sebenarnya dapat dianalisis dengan konsep energi spesifik. Tadi kan kita masih berbicara perubahan dasar saluran ya. Tapi sebenarnya penyempitan juga bisa kita analisis dengan konsep energi spesifik. Nah, tapi di sini untuk saluran segi 4, debit persatuan lebar tidak lagi tetap ya. Tetapi jadi kita tidak bisa menggunakan persamaan yang tadi, karena kan tadi debit persatuan lebar yang Q per B ya, itu kan tadi kan sama di penampang 1 dan penampang 2. Sementara kalau untuk penyempitan di penampang 1 dan penampang 2 berbeda. Nah, jadi kalau tidak ada kehilangan energi, ya maka berlaku E1 sama dengan E2 ya. Nah, jadi kita juga bisa menganalisisnya itu dengan fungsi kurva atau debit ya. Jadi kalau kita lihat eh, Q ya, Q debit persatuan lebar itu adalah Y akar 2G E1 dikurang Y. Nah, jadi di sini sebenarnya kalau untuk penyempitan ya kita bisa menganalisisnya seperti ini begitu ya. Untuk width contraction ya begitu ya. Nah, jadi ini adalah unchoked contraction ya. Jadi penyempitan yang tidak ada fenomena choke-nya begitu ya. Kalau kalian lihat di sini sebenarnya kita bisa menganalisis debit persatuan lebarnya tadi ya. Nah, seperti ini. Ini kalau ada choke ya, ada choke berarti sebenarnya analisisnya sama saja gitu. Tinggal kita
berarti kalau ada choke ya nilai Y1-nya akan naik ya. Nilai Y1-nya yang tadinya di sini gitu, kalau ada choke berarti dia naik di sini kan nilai Y1-nya. Ya naik di sini ya artinya grafiknya juga sebenarnya tinggal mengikuti aja ya debit persatuan lebarnya seperti itu. Jadi ini bisa kita analisa dengan konsep energi spesifik. Nah, kalau kita lihat di sini ya, eh, kalau ada kita bisa membuat ini kan penyempitan begitu ya. Nah, kita bisa membuat eh, debit persatuan lebarnya itu ya kita bisa analisa berdasarkan energi spesifik yang tadi ya. Dengan catatan E1 sama dengan E2 ya. E1 sama dengan E2 artinya kehilangan energi di sini kita abaikan lah ya, kehilangan energi kita abaikan. Seperti itu. Nah, ini ada salah satu contoh latihan begitu ya. Ada saluran berbentuk segi 4 dengan lebar dasar 5 meter mengalirkan air debit 7,5 meter kubik per detik. Ya, hitung energi spesifik apabila kedalaman aliran adalah 2 meter ya. Ini tinggal seperti biasa ya. Ini soal latihannya harus kalian coba ya. Harus kalian coba dengan tangan seperti itu ya. Di sini hanya saya tampilkan saja ya bagaimana langkah-langkahnya ya seperti ini ya. Kita harus menentukan debit persatuan lebar, kedalaman kritis, kecepatan kritisnya, lalu energi spesifik kritisnya. Ya, kemudian di sini kita bisa gambarkan ya di Excel gitu kalian bisa buat seperti ini ya. Kita bisa tentukan ya di mana alirannya itu subkritis, di mana superkritis dan ini adalah kondisi kritisnya begitu ya. Yang garis merah-merah ini tadi. Ya, dari sini kita bisa menganalisis, oh ternyata dengan debit 15 ya grafiknya itu kira-kira adalah yang ini, untuk Q25 grafik ada yang ini, seperti itu ya. Kemudian kalau ini ada satu latihan lagi ya, saluran berbentuk trapesium dengan lebar dasar 10 meter ya, kemiringan tebing 1,1 mengalirkan air dengan debit 15 meter kubik per detik. Ya, kemudian Anda diminta menghitung kedalaman kritis, kecepatan kritis, dan energi spesifik minimum. Nah, ini juga sama saja ya. Jadi langkah-langkahnya ini saya tampilkan di sini ya. Kemudian ya kita harus menentukan luas tampang basahnya, kemudian kecepatan kritis, ya baru kita bisa menentukan energi spesifik minimumnya. Nah, jadi dengan cara yang sama kita bisa membuat gambar di Excel seperti ini, begitu ya. Ya, saya rasa sekian ya bahan kuliah hari ini. Jika ada pertanyaan, silakan email saya di bobiminola.get4.ac.id. Ya, terima kasih.